Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita hari ini kembali melanjutkan pembahasan dari Katekismus Heidelberg. Ini mengikuti Trinitarian Structure. Sekarang kita ada di dalam pembahasan tentang pribadi kedua, ya, yaitu di dalam pertanyaan yang ke-29 atau Lord's Day 11 ya, Lord's Day 11. Kita membahas dua pertanyaan hari ini. Lord's Day 11 ini hanya terdiri atas dua pertanyaan, 29 dan 30. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami sekali lagi satu hari yang baru dengan kesegaran yang baru. Anugerah Tuhan yang senantiasa menopang kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami pada hari ini ingin merenungkan tentang Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya Engkau sendiri yang menerangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa semakin mengerti, mengenal cinta kasih Tuhan. Kami mengenal apa itu dosa yang daripadanya kami ditebus keluar. Kami berdoa supaya Engkau memberkati baik hamba-Mu maupun setiap orang yang mendengarkan pada pagi hari ini, maupun juga di dalam kesempatan yang berikutnya. Kami menyerahkan materi yang ada ini di dalam berkat Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk melipat gandakannya, menanamkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca pertanyaan ke-29 ini ya, pertanyaan ke-29. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia. Mengapa anak Allah dinamakan Yesus, yang artinya juru selamat atau savior atau soter? Sebab dia menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Lagi pula, sebab kita tidak boleh mencari dan tidak mungkin mendapatkan keselamatan dalam bentuk apapun pada orang lain. Nah, so kalau kita melihat di sini, ini bahan katekisasi dasar gitu sebetulnya. Tapi kita bisa menyoroti, perhaps selain kita belajar daripada Ursinus atau Olivianus, tapi kita juga again bisa merenungkan bagian firman Tuhan atau kitab suci yang dirujuk di sini ya. Mungkin waktu kita mencoba menyoroti dari perspektif biblical theological seperti ini, bukan seperti yang dipikirkan Ursinus, nggak apa-apa juga sih. Maksudnya di dalam zamannya Ursinus kan belum ini ya, biblical theology kan belum berkembang seperti di dalam zaman kita sekarang. Anyway, yang kita pelajari dalam Katekismus Heidelberg juga bukan sekedar historical theology dalam hal ini pikirannya Ursinus, Olivianus, dan kawan-kawan, tapi kita mau mempelajari Alkitab kan intinya, karena ini adalah katekismus yang menuju kepada Alkitab gitu. Maksudnya begini saya, waktu di sini disebut Son of God called Jesus, meaning Savior ya. Ini istilah yang ditonjolkan di sini ini kan memang ini ya, savior di situ. Dan sebelumnya adalah istilah Son of God. Nah, kalau kita membandingkan di dalam perspektif ini ya, History of Religion School atau dalam bahasa Jerman mereka pakai istilah Religionsgeschichtliche Schule, saudara akan mendapati bahwa istilah anak Allah atau istilah soter ya, ini bukan original dari penulis-penulis kitab suci ya. Ini adalah statement polemik sebetulnya saya gitu. Satu statement ya yang mau membawa kita untuk berani ya mengakui iman kita di tengah-tengah satu keadaan di mana ada imperial cult, yaitu penyembahan kaisar ya, di dalam zaman Romawi pada saat itu. Kaisar itu menyebut dirinya itu anak Allah. Jadi dia punya divine authority ya, anak Allah. Lalu terus kemudian dia juga menyebut dirinya itu savior atau menyebut dirinya itu soter, menyebut dirinya itu juru selamat ya. Juru selamat yang waktu dia datang dia membawa kabar baik ya. Sounds familiar ya sudah semuanya gitu. Nah, istilah ini waktu Markus menggunakan, waktu Matius menggunakan itu sebetulnya istilah pinjaman gitu, istilah pinjaman. Nah, saudara nggak tahu waktu berpikir kalimat ini mungkin saudara kecewa gitu ya. Saya pikir itu orisinil gitu, orisinil kalimatnya daripada penulis Injil. Kok ternyata pinjaman itu kan berarti ini dong, Injil cuma sekedar fotokopi gitu ya. Saudara bisa masuk ke teori kuno kayak begini gitu ya, fotokopi, ini apa, theory of lies lah, cheap imitation dan sebagainya. Tapi zaman itu sudah lewat, saya kalau kita menyelidiki biblical teologi di dalam zaman kita sekarang ya. Sekarang kita nggak berpikir seperti itu lagi. Justru adanya pinjaman itu justru menarik gitu, karena ini jadi waktu mengatakan kalimat yang sama itu ada certain polemik di dalamnya.
Nah, ini yang seringkali hilang ya sekarang ya di dalam zaman kita gitu. Kita sekarang kalau menyebut Yesus juru selamat itu kayaknya nggak terlalu ada polemik gitu. Ya Yesus juru selamat ya. Terus siapa yang akan tersinggung gitu ya? Mungkin nggak ada kali ya, nggak ada apa ya? Kanan kirinya nggak ada lagi yang pakai istilah itu. Saya bukan mengatakan Yesus bukan juru selamat lagi, ya, bukan itu maksudnya. Tapi ini sedikit berbeda dengan waktu istilah yang sama ini dipakai di dalam gereja mula-mula. Waktu orang mengatakan Yesus itu anak Allah, waktu orang mengatakan Yesus itu dia adalah soter, ya, dia adalah savior. Itu kepalanya bisa melayang, kepalanya betul-betul bisa hilang itu orang mengatakan kalimat seperti itu. Waktu orang bilang Yesus itu datang membawa kabar baik yang sesungguhnya. Itu sebelumnya itu yang dimengerti adalah kaisar, yang juru selamat itu kaisar, yang membawa kabar baik itu kaisar. Tapi terus kemudian Markus ya, arguably penulis Injil yang pertama mengatakan bukan kaisar, tapi Yesus Kristus. Highly polemical ya, highly polemical di dalam hal ini. Saudara melihat Christian courage di sini ya, diberikan oleh Roh Kudus, keberanian untuk bersaksi, keberanian untuk apa ini ya, saya nggak mau pakai istilah tampil beda ya, tampil beda bisa eksentrik gitu, nggak tertarik kita dengan tampil beda gitu. Bukan tampil beda, tapi berani untuk confront ya the sinful society gitu, dalam hal ini ya. Yang ya submit begitu saja ya kepada rezim yang opresif ya, kepada rezim yang menuntut ketaatan mutlak dan sebagainya. Dan mereka mengatakan bukan Yesus gitu. Jadi Yesus ini betul-betul membebaskan di dalam hal ini. Saudara melihat di sini ada aspek pembebasan. Kaisar datang dengan ceritanya sendiri, dengan Injilnya sendiri, lalu terus kemudian dia menjanjikan Pax Romana, begitu ya, teori damai ala kekaisaran Romawi gitu. Sampai sekarang masih ada monumennya, kalau sudah ada kesempatan pergi ke Italia sudah bisa lihat di situ ya monumen ini ya, apa itu Pax Romana gitu. Ya akhirnya nggak berhasil, ya nggak bisa dihidupi. Maksudnya itu false story of peace anyway gitu. True peace cuma ada di dalam Yesus Kristus. Tapi sekali lagi ya, waktu kita mengatakan ini adalah istilah polemical gitu ya, istilah polemical berarti ini waktu orang itu mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat, ini sekaligus juga adalah satu kesaksian gitu. Satu kesaksian yang luar biasa berani ya, bukan karena kehebatan manusia sendiri, tapi ini digerakkan oleh Roh Kudus sehingga mereka berani mengakui Yesus itu sebagai juru selamat. Saya pikir di dalam ini ya, di dalam zaman kita sekarang ya, ini kita boleh explore lagi di dalam hal ini ya, explore apa ini kalimat-kalimat apa gitu ya yang bisa confront sinful world ya, yang sudah sangat established dipakai gitu ya, menuntut kita untuk submit, menuntut kita untuk betul-betul apa itu tersungkur di bawahnya dan menyembah gitu ya, tatanan itu gitu. Tapi kemudian kita datang dengan berita Injil yang dibawakan oleh orang-orang Kristen, Injil Yesus Kristus itu. Ya, kalau di dalam zaman gereja mula-mula itu adalah savior atau itu adalah juru selamat, Yesus anak Allah, Yesus adalah juru selamat ya. Jadi saudara melihat di sini penggunaan istilah-istilah yang ada seperti kayak logos yang juga bukan originally Yohanes, soter atau savior juru selamat yang bukan originally siapa ini Markus. Itu justru menarik ya. Kita bukan mengatakan oh ini jadi cheap imitation, bukan gitu. Justru sengaja pakai istilah ini ya. Sehingga Injil itu ada aspek ofensif di dalam hal ini ya, aspek ofensif. Kita hidup di dalam zaman yang ya mungkin nggak berani ofensif ya sekarang sudah gitu. Kita seperti kayak mesti ya politically correct, theologically correct dan sebagainya, kalimat-kalimat yang jangan ofensif dan sebagainya. Memang kita nggak dipanggil untuk demi ofensifnya sendiri gitu lah. Ngapain lah saya ini apa orang kok dipanggil untuk menyinggung-nyinggung perasaan orang lain, itu kan orang gila gitu ya. Tetapi keberanian untuk memberitakan kebenaran ya, yang bisa ofensif gitu, ofensif dan kita nggak menghindari itu. Kita ada nggak keberanian seperti ini? Jemaat mula-mula itu memiliki keberanian seperti itu. Waktu mereka mengaku Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, ya itu betul-betul sangat bahaya untuk mereka mengatakan kalimat seperti itu ya. Karena itu adalah title yang dipakai oleh kaisar pada saat itu. Tapi orang Kristen memberitakan bahwa Yesuslah itu pembebas yang sesungguhnya. Dia adalah juru selamat yang sesungguhnya. Tapi juru selamat ya, juru selamat daripada apa gitu. Dia disebut Yesus. Yesus itu apa artinya? Di sini
katakan karena dia saves us from our sins. Dia membebaskan kita dari dosa-dosa. Menarik ya kalau kita sekali lagi ini menyoroti dari perspektif again biblical theology perhaps ini ya, bukan seperti yang dimengerti oleh Ursinus tapi nggak apa-apa juga. Ini kita bukan cuma sekedar belajar ini historical theology, tapi kita juga bisa belajar ini biblical theology itu. Kalau di dalam New Testament ya ini paling nggak sih ada dua aliran gitu ya, dua aliran. Satu misalnya yang melihat ini sin itu dalam pengertian satu kuasa gitu ya. Yang melumpuhkan manusia. Jadi di sini ini dimengerti seperti kayak satu yang saya nggak mau pakai istilah keliru gitu ya, tapi di dalam pengertian ini mungkin lebih ada nuansa metafisik gitu ya, meskipun kita mengatakan sin itu bukan satu keberadaan memang ya, tapi ketidakadaan yang lain gitu kan ya, ketidakadaan yang baik. Tapi begini saya, waktu dipakai istilah sin di dalam pengertian singular gitu ya, sin singular itu maksudnya seperti yang dipakai oleh Paulus gitu ya, ini adalah satu kuasa ya, yang representatif gitu, terus kemudian menguasai kehidupan manusia. Tapi waktu pakai istilah sins plural, nah ini adalah vocabulary misalnya yang biasa dipakai oleh penulis seperti Lukas ya. Lukas waktu tulis itu ya pakai istilah itu sins plural. Maksudnya bagi Lukas itu sins itu konkret ya. Ini bicara tentang perbuatan-perbuatan yang konkret ya. Sins yaitu dosa-dosa, perbuatan-perbuatan ya. Perbuatan-perbuatan dosa maksudnya. Whereas Paulus misalnya pakai istilah sin dalam pengertian singular, itu yang dipakai di situ. Sin di dalam pengertian kuasa dosa ya, manusia nggak bisa keluar daripada itu gitu, kecuali dia dibebaskan oleh Kristus. Nah, di sini saya menarik waktu Heidelberg Catechismus di sini pakai istilah sins di situ ya. Sins ini menunjuk kepada ya kita bisa membicarakan sih dosa itu apa ya. By the way, kalau kita baca dari perspektif historical theology misalnya saudara bisa ini ya, sins itu apa gitu. Ya, saudara bisa misalnya dari tradisi medieval ini ya, spirituality, kita bisa belajar dari ini seven deadly sins itu atau eight deadly thoughts ya, ya antara 7 dan 8 gitu. Saudara bisa mempelajari di situ atau ya saudara bisa membuka lagi daftar list of vices seperti yang ada di dalam Galatia 5 misalnya, sebelum Paulus membicarakan tentang buah roh, dia memberikan itu list of vices ya, kita bisa bicara itu juga gitu. Tapi di sini saya mau kita membaca satu bagian yang dirujuk oleh penulis-penulis dari Heidelberg Catechismus yaitu Matius 1:21 ya. Matius 1:21 ini. Coba kita membaca bagian ini ya. Di dalam konteks Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 ya. Kita membaca bagian ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus akan menyelamatkan umatnya ya dari dosa mereka. Nah sekarang saya tanya ya, kita tanya gitu. Menurut Matius itu dosa, arsin itu apa ya menurut Matius ya? Dosa yang arch ya, saya susah terjemahin ya, arsin. Kalau kita membuka Yohanes, sin itu kan disbelief ya. Kalau menurut Johannine writing, sin itu disbelief itu. Matius itu melihat dosa yang terus-menerus dipersoalkan. Kalau saudara melihat di situ lawlessness ya, yaitu ini ya saya baca bagian ini supaya sudah lebih jelas ya. Ini ayat yang sangat penting itu. Bukan orang yang ini ya berseru Tuhan Tuhan itu yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi siapa? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa ya. Itu saudara membaca di dalam Matius 7 ya ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dari sini kita bisa merekonstruksi ya, itu pergumulan daripada Matius dengan jemaat, ada komunitas yang dituju di situ, bergumul dengan dosa lawlessness ini. Mereka itu nggak tertarik dengan hukum, ya. Mereka ini antinomianis, mereka ini lawless, ya. Mereka ini nggak tertarik dengan Torah gitu. Mereka rasa Yesus itu meniadakan Torah. Makanya kalau sudah membaca di dalam Matius 5, ya ini profil daripada teologi Matius ya. Yesus kan mengatakan
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Kenapa kalimat ini dicatat oleh Matius, tapi nggak ada di Lukas, nggak ada di Markus, nggak ada di Yohanes? Ya, karena memang pergumulannya berbeda. Adresisnya yang dituju oleh Matius itu berbeda dengan yang dituju oleh Lukas, dengan dituju oleh Yohanes atau Markus di dalam hal ini. Ya. Dari sini kita bisa merekonstruk itu Yesus mengatakan kalimat ini dan dicatat oleh Matius, ya berarti memang ada problem ya di dalam jemaat Matius, di dalam komunitasnya Matius, orang-orang yang mau membuang Taurat. Ya. Jadi kalau saudara mau melihat dari perspektif lebih konkret, lebih detail ya, lebih apa ini ya, lebih menukik gitu di dalam hal ini ya. Kita melihat dari perspektif Matius 1 di sini dikutip Yesus itu akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Ya. Menurut Matius ya ini ya perjuangan apa ya, melawan lawlessness, lalu apalagi ya, better righteousness gitu ya. Kalau keagamaanmu itu tidak lebih baik ya, apa ini, enggak lebih baik daripada orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Maka sekali lagi kita melihat di sini ya, perperangan melawan kemunafikan, self righteousness ya, righteousness palsu dan sebagainya, itu yang merupakan ini ya, merupakan apa ini, sins di dalam kategori dari atau profil Injil Matius. Tentu saja waktu kita membaca di dalam katekismus Heidelberg ini, tentu saja kita nggak berusaha untuk mengeksklud semua pembicaraan atau deskripsi sins daripada perspektif Injil yang lain atau bahkan kitab-kitab yang lain di dalam kitab suci ya, pasti tidak gitu. Tapi karena ini sins, karena yang dirujuk itu adalah Matius, maka kita bisa membicarakan di dalam hal ini ya. Di dalam keterbatasan ini, perspektif, kita bisa melihat itu dosa yang dimaksud Matius itu apa sebenarnya. Sekali lagi saya, better righteousness itu penting sekali gitu untuk Matius itu. Lawan katanya yaitu self righteousness, lawan katanya kemunafikan, hipokrisi dan sebagainya, itu termasuk dosa-dosa yang terus dibicarakan di dalam Injil Matius ya. Ada satu pengkhotbah kebangunan rohani, saya dia menanti saya kalau nggak salah ingat Ravenhill ya atau siapa ya, Ravenhill atau Paris Reidhead ya, saya agak lupa saudara bisa search sendiri gitu. Intinya dia berkata seperti ini ya, banyak orang Kristen bilang itu Yesus juru selamat, dibebaskan daripada dosa apa gitu ya, dibebaskan daripada dosa gitu, terus dia menantang, dosa apa gitu. Kamu kan bilang kamu dibebaskan dari dosa, kamu dibebaskan dari dosa apa gitu, coba jawab dong, dibebaskan dari dosa apa. Terus kalau kita bilang, ya pokoknya dibebaskan daripada dosa, ya itu loh dosa. Masa dosa perlu dijelaskan lagi? Ya dosa itu loh dosa. Ya dosa apa? Gitu. Dosa apa yang kamu daripada yang dibebaskan? Maksudnya pengkhotbah kebangunan rohani ini menantang gitu ya. Kalau kita betul-betul di dalam Kristus, kita harus dibebaskan daripada dosa apa gitu. Dia mau mengajak kita, mendorong kita untuk introspeksi, mendorong kita untuk bersaksi ya. Yesus itu sudah melepaskan kita daripada dosa apa gitu. Dosa apa gitu. Sederhana aja, mungkin sebelum kita mengenal Yesus Kristus, kita suka memandang muka gitu misalnya. Kita menghina orang-orang yang di bawah gitu ya. Tapi sudah di dalam Yesus Kristus kita bisa lebih merangkul mereka. Yaitu berarti kita dibebaskan daripada dosa partiality gitu misalnya ya. Rasisme gitu misalnya. Atau dosa apa saya? Kita kalau nggak bisa jawab konkret ya, dibebaskan daripada dosa apa? Jangan-jangan ini Yesus juru selamat, terus kemudian membebaskan daripada dosa. Ya ini main slogan ya, lagi-lagi main slogan gitu. Slogan-slogan kosong yang sebetulnya nggak ada transformasi apa-apa di dalam kehidupan ini ya, kehidupan orang yang mengaku Kristen. Celaka ya model kekristenan seperti ini gitu. Betul-betul celaka. Karena ini ya ini balik lagi ini kemunafikan namanya. Kalau menurut Matius inilah dosa kemunafikan ya. Kita bicara Yesus juru selamat membebaskan kita daripada dosa. Tapi sekali lagi ya, pengkhotbah itu menantang. Ya dosa apa gitu. Dosa apa yang daripadanya kita dibebaskan gitu. Ini satu pertanyaan untuk saudara dan saya. Saudara dan saya mesti jawab di hadapan Tuhan. Dosa apa yang kita dibebaskan oleh Yesus Kristus itu? Kekristenan itu bukan agama ngawang-ngawang, bukan agama slogan gitu. Kekristenan bukan agama yang cuma di mulut terus kemudian asal pinter ngomong dan sebagainya. Tapi sesuatu yang seharusnya betul-betul mengubah kehidupan kita. Dan ya, saudara baca ini apa tentang dosa ya. Saudara bisa baca dari sekali lagi ya. Ini tradisi Seven Deadly Sins gitu atau list of vices ya, dari siapa saja ya, dari Paulus, daripada Petrus atau daripada penulis-penulis yang lain, atau kemudian terus di situ kita melakukan introspeksi ya.
Betul nggak di dalam kehidupan kita itu ya, benar-benar terjadi mortification of sins, ya, sin of pride gitu misalnya ya, suka menghina orang lain dan sebagainya. Betul nggak? Kita dimerdekakan daripada itu. Jangan-jangan belum dimerdekakan. Lalu terus kita bilang Yesus juru selamat. Juru selamat daripada apa? Juru selamat yang membebaskan kita daripada apa? Oh, kita kayak nggak ada perubahan di dalam hal ini ya, nggak lebih rendah hati, nggak lebih compassionate, nggak lebih merciful, nggak lebih lemah lembut, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kayak seperti kayak nggak ada perubahan. Jangan lupa ya, salah satu dosa yang sangat disoroti oleh Matius itu adalah lawlessness. Lawlessness itu bisa mengambil bentuk, ya percaya Yesus juru selamat, Yesus juru selamat, membebaskan daripada dosa. Tapi sebetulnya tetap nggak peduli dengan hukum-hukum Allah. Nggak ada perubahan, nggak ada third use of the law, ya, nggak ada apa ini namanya ya, satu kecintaan untuk terus kemudian melakukan Taurat, tapi bukan di bawah hukum Taurat, melainkan sebagai orang-orang yang sudah dilahir barukan. Itu semua missing. Jadi ini bicara apa sebetulnya kekristenan dalam hal ini? Itu satu, bagian yang lain dikutip adalah Ibrani 7, Ibrani 7 ya. Ini bagian yang kalau saya nggak salah ingat kita juga sudah kutip ya di dalam pertemuan yang sebelumnya gitu. Ibrani 7. Kita membaca ayat yang ke-25 ya, Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, kalau sudah melihat di dalam konteksnya gitu, di sini bicara tentang Kristus itu sebagai imam ya, yang lebih tinggi daripada ini ya, keimaman dari Harun. Di sini bicara tentang Melkisedek. Lalu terus kemudian ayat yang ke-25 di sini bicara Yesus sang imam besar itu yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Dia hidup untuk menjadi pengantara. Lalu terus kemudian sudah membaca di dalam 26, 27 dan sebagainya ya. Ini gambaran ditekankan di sini ya, seperti mengulang apa yang kita sudah pernah bicarakan di situ. Ini satu-satunya pengantara yaitu Yesus Kristus karena dia memiliki natur manusia ya, selain dia dari mulanya memang ilahi ya. Jadi natur ilahi dan natur manusia itu memungkinkan Kristus untuk menjadi pengantara dan satu-satunya pengantara. Mengapa sih? Karena yang lain nggak ada yang memiliki dua natur seperti ini. Waktu saudara melihat ini apa di dalam Ibrani 7, saudara akan mendapatkan gambaran Yesus Kristus itu sebagai imam besar agung. Ini bahasa apa ini ya? Priestly language ya, priestly language di sini. Karena waktu bicara tentang dosa, ya itu memang urusannya terutama dengan ini ya, apa priestly function. He saves us from sin, and because salvation should not be sought and cannot be found in anyone else. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan itu di tempat yang lain. Maka kita membaca misalnya Acts 4 ya, Acts 4, Kisah Para Rasul, Acts pasal yang keempat. Kita membaca 11, 12. 11, 12, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas ya, sesuai kesaksian Alkitab, menurut Kisah Para Rasul, ya di sini di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita sudah pernah bahas ya, di dalam salah satu khotbah istilah nama itu bukan cuma hindarilah model keagamaan main slogan gitu ya. Main slogan cuma sebut nama dan sebagainya. Nama itu kalau di dalam Alkitab itu artinya adalah karakternya. Waktu kita bilang kita mengenal nama Yesus itu berarti kita mengenal karakternya Kristus. Maksudnya apa? Kita sendiri juga ada Christ likeness, kita diubahkan hari demi hari untuk semakin menikmati mystic union with Christ itu. Itu namanya kita mengenal nama Yesus. Tapi orang yang cuma sebut nama, sebut nama dan sebagainya. Itu bukan pengertian nama di dalam Alkitab, saya bukan. Nama itu ada kaitannya dengan karakter. Ya. Kalau kita mengenal nama Allah, itu berarti kita mengenal karakternya Allah. Itu namanya orang yang mengetahui nama Allah. Ya. Jadi di sini waktu dibilang nggak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Ya. Karena Yesus yang memiliki atribut seperti ini hanya Yesus. Gitu ya. Kita mengenal atributnya itu apa, sifatnya itu seperti apa, karakternya seperti apa. Ya.
jabatannya itu apa dan sebagainya. Itu semua terkandung di dalam pengertian nama ini ya. Menurut Kisah Para Rasul keempat, nggak ada yang lain, nggak ada nama lain ya yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali Yesus Kristus. Tapi menarik, saya waktu kita melihat di dalam ini ya, ayat sebelumnya yang juga dikutip di dalam Katekismus Heidelberg, dikatakan di situ Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini batu sandungan untuk dunia ini ya. Maksudnya mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat itu adalah batu sandungan. Batu sandungan ya. Sekali lagi ya. Tadi saya mulai dengan kalimat gereja mula-mula itu waktu mengatakan Yesus itu juru selamat ya, dia adalah anak Allah ya. Mereka ini dipenuhi dengan courage yang diberikan oleh Roh Kudus, keberanian untuk bersaksi ya. Bagaimana dengan saudara dan saya gitu? Kita anggap ini outdated ya. Istilah seperti Yesus satu-satunya juru selamat. Kita bilang, oh itu sudah kuno, itu eksklusivisme gitu ya, itu nggak mengerti teologi modern dan sebagainya. Gitu. Nggak heran saya di dalam ayat 11 sudah dibilang, memang Yesus itu batu yang dibuang kok. Yesus itu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Yang nggak percaya itu adalah so-called umat Allah ya. Yang nggak percaya itu adalah bangsa Israel. Ya. Yang nggak percaya itu adalah bangsa yang supposedly adalah disebut bangsa pilihan Allah. Yang nggak percaya justru adalah mereka. Yang membuang Yesus adalah mereka. Maka saudara melihat di sini ya, ini kalimat seperti nubuatan gitu. Di dalam zaman kita ya, mengaku Yesus sebagai satu-satunya pengantara. Ya. Sekali lagi ya, itu perlu courage yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita mau lebih suka menyenangkan dunia dan sebagainya, ya sudah, kita modify saja kalimat ini gitu. Seperti kayak nggak relevan lagi kalimat ini sekali. Sekali lagi ya, saya. Kalau kita belajar daripada jemaat mula-mula, mereka berani mengakui itu, meskipun mereka tahu bahwa ini adalah batu sandungan untuk banyak orang. Mengatakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan, sebagai satu-satunya perantara, itu adalah batu sandungan. Gitu. Lebih baik, apa nggak lebih baik kita memperlunak saja, gitu istilah seperti itu. Apa lebih baik nggak di dalam zaman yang seperti disebut oleh Lyotard, sudah nggak ada metanarasi, sudah kolaps dan sebagainya. Apa nggak lebih baik kita menghadirkan ini sebagai ya small, tiny little story yang lucu, imut gitu ya. Kayaknya lebih baik mengikuti postmodern condition dan sebagainya. Memang saya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa memungkiri bahwa kita memang hidup di dalam zaman yang berbeda dengan zaman let's say medieval Europe gitu ya, atau even ini ya, Reformation Europe gitu. Kita nggak hidup di dalam zaman itu lagi. Kita sudah post enlightenment dan seterusnya. Perlu ada kelincahan ya di dalam memberitakan Injil. Ya pendekatan post liberal dan sebagainya. Howard Wolf sudah bisa mempelajari dari situ ya. Menarik gitu. Tapi tetap ya komitmen di dalam hati ini adalah satu hal gitu. Komitmen di dalam hati ya mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 ini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, di dalam kaitan ini Heidelberg Catechismus melanjutkan di dalam pertanyaan ke-30, memang seperti saudara tahu di sini ya, konteksnya itu melawan Roman Catholicism pada zaman itu ya, pada zamannya Ursinus. Sekarang kita lebih banyak ini ya, dialog kita bisa lebih mengerti pandangan daripada saudara-saudara yang ada di dalam Roma Katolik. Nggak harus seperti yang dituduhkan di sini ya. Tapi di dalam zamannya Ursinus ya, ini di dalam hali polemika, zaman konfesional atau pre-konfesionalisme, saudara melihat di sini di dalam pertanyaan 30 itu konsekuensinya adalah memang kalau kita percaya Yesus Kristus satu-satunya perantara ya berarti nggak ada perantara yang lain. Kalau misalnya seandainya ya kita membaca ini ya pertanyaan yang ke-30, ada orang-orang yang mencari keselamatan kebahagiaan pada orang-orang kudus ya atau pada dirinya sendiri atau pada apapun yang lain, percaya juga kepada Yesus juru selamat satu-satunya. Bisa nggak disebut dia percaya Yesus juru selamat satu-satunya? Jawabannya memang tidak. Jadi ini pemikirannya either or. Either kita percaya Yesus itu satu-satunya, yang lain itu sudah nggak perlu berarti gitu ya. Atau kalau kita masih ada Yesus plus ini, plus ini, dan plus itu, dan sebagainya, rombongan kayak begini ya, borongan dan sebagainya, ya itu bukan percaya Yesus juru selamat satu-satunya berarti. Jawabannya,
Sebaliknya mereka yang nyata-nyata menyangkal Yesus ya. Sebaliknya mereka nyata-nyata menyangkal Yesus, juru selamat satu-satunya, meskipun dengan mulut mereka bermegah di dalam Dia. Karena di antara dua ini hanya satu yang benar. Yesus itu bukan juru selamat yang sempurna, atau mereka yang menerima juru selamat ini dengan iman yang benar tidak akan memperoleh dalam Dia segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan. Sekali lagi saya banyak negasi di sini, saya baca pelan-pelan. Karena di antara dua ini, maksudnya dua pandangan ini ya, itu cuma satu yang benar. Dua pandangan apa sih ya? Ini, Yesus itu satu-satunya juru selamat, berarti yang lain itu nggak perlu. Atau ya, dia bukan satu-satunya juru selamat dan boleh plus yang lain, plus orang-orang kudus lah, plus saya sendiri, plus perbuatan baik saya, plus apa, perhaps plus mamon gitu ya, plus apalagi plus good connection terhadap orang-orang powerful gitu. Yesus plus good connection terhadap orang-orang powerful itu penting kayaknya gitu ya. Yesus plus human strategy gitu ya. Kita mesti politically correct somehow gitu dan sebagainya. Ini loh saya model kayak begini ya. Either Yesus satu-satunya atau Yesus perlu ditambah-tambah oleh sesuatu yang lain. Saudara pilih sendirilah apa saja begitu ya yang ditambahkan pada Yesus itu. Menurut Heidelberg Catechismus itu nggak bisa terjadi gitu. Kita harus memilih. Kalau nggak ini ya yang ini. Ini nggak ada sintesis, nggak ada di sini. Jadi saya baca lagi ya. Hanya satu di antara dua ini yang benar. Cuma satu yang benar. Yesus itu bukan juru selamat yang sempurna, pilihan itu ya. Atau mereka yang menerima juru selamat ini dengan iman yang benar, tidak akan memperoleh dalam Dia segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatannya. Saya baca bahasa Inggris, saya terjemahan bahasa Indonesia juga rumit ya ternyata. Saya baca bahasa Inggris ya. Either Jesus is not a perfect savior, or those who in true faith accept this savior have in him all they need for their salvation. Lebih jelas ya, saya di dalam bahasa Inggris ya, at least secara grammar dalam hal ini. Jadi either kita percaya Yesus itu dia itu bukan juru selamat yang sempurna, karena itu plus itu tadi gitu ya, banyak sekali plusnya gitu. Atau kita percaya Yesus itu satu-satunya juru selamat, dan karena itu kita nggak memerlukan ya plus yang lain, whether itu orang-orang kudus lah, apakah itu ya itu tadi saya semua yang disebut gitu ya, yang dianggap sebagai sumber penghiburan yang kedua, ketiga, keempat. Sekali lagi saya jangan lupa ya, Heidelberg Catechismus itu memulai dengan pertanyaan, apakah penghiburanmu satu-satunya? Penghiburanmu satu-satunya di dalam dunia yang sekarang maupun dunia yang akan datang. Satu-satunya. Yesus adalah satu-satunya penghiburan. Saudara nggak perlu tambahkan yang lain. Ya. Begitu kita tambahkan yang lain, Yesus bukan lagi satu-satunya penghiburan. Dia jadi salah satu daripada yang lain. Maka sekali lagi kita melihat di dalam hal ini ya, ini pertanyaan 30 sebetulnya hanya merupakan implikasi daripada pertanyaan 29. Kalau kita mengaku Yesus itu satu-satunya pengantara, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Tuhan, ya berarti yang lain itu nggak diperlukan. Di dalam pengertian ini ya, menjadi dasar keselamatan kita. Ya. Kita nggak perlu mencari ya ini keselamatan itu pada yang lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Harap ini menjadi satu kenyataan ya di dalam kehidupan kita, menjadi satu yang betul-betul kita hayati dalam kehidupan kita. Hidup di dalam dunia yang pluralistik ini perlu certain kelincahan, betul gitu. Tapi ini ada satu komitmen di dalam hati ya, yang kita pegang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena kita nggak dipanggil untuk menyenangkan dunia, saudara dan saya nggak dipanggil untuk menjadi penjilat-penjilat dunia. Tapi kita dipanggil untuk menjadi penyembah Allah yang sejati. Tuhan memberi bijaksana kepada kita. Kita mungkin di sini juga boleh membaca contoh misalnya ya, contoh seperti yang terjadi di dalam jemaat Korintus misalnya di situ ya. Gambaran orang-orang yang seperti percaya kepada Kristus, tapi Kristus kok seperti kayak terbagi-bagi begitu ya. Ada orang yang memegahkan manusia. Ini tipikal orang yang disilaukan dengan kebesaran manusia di situ ya. Atau kalau di dalam bahasa modern ada model kekristenan ala selebriti gitu ya, seperti kayak di dalam kekristenan ada selebriti gitu ya, selebriti yang terus kemudian dimegahkan ya, saya aliran ini, saya adalah pengikutnya ini dan sebagainya. Ternyata di dalam Korintus sudah pernah terjadi seperti itu. Kalau kita membaca misalnya ya pasal 1 ayat 12 ya,
ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ya, 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Kita kalau salah belajar ini ya, saya salah belajar aliran teologi bisa jatuh kepada ini loh, saya gambarannya highly apa ini ya, partais kayak begini ya. Sangat berpartai-partai gitu, spirit sektarian gitu, sektarian dalam bentuk ini ya. Ini bukan cuma yang kanan, yang kiri juga bisa sektarian, yang kanan juga bisa sektarian gitu ya. Maka kenapa sih kita bisa masuk ke dalam keadaan seperti ini ya? Karena kita nggak dewasa gitu. Karena nggak dewasa seperti jemaat di Korintus ya. Ini anak-anak sebetulnya. Gitu. Nggak bertumbuh dewasa di dalam Kristus ya. Sekali lagi ya, even saudara mempelajari ini ya, dokumen reform penting seperti Katekismus Heidelberg di sini. Mereka bukan mau membawa saudara kepada teologi reform dan the supremacy of teologi reform gitu. Itu bukan spirit reform, saya bukan. Kita mau dibawa kepada Kristus sebetulnya. Gitu. Kita mau dibawa kepada kitab suci. Ini adalah penunjuk supaya orang itu bisa lebih mengenal Kristus, supaya orang bisa lebih mengenal kelimpahan firman Tuhan. Sekali lagi ya, saudara. Bukan membawa kepada dirinya sendiri, karena yang membawa kepada dirinya sendiri itu nggak mengerti Tritunggal. Sekali lagi ya, yang menunjuk kepada dirinya sendiri, self-referential, itu nggak mengerti doktrin Tritunggal. Coba kita baca ya di dalam doktrin Tritunggal, di dalam Alkitab, kan Roh Kudus menunjuk kepada Kristus, Kristus menunjuk kepada Bapa, Bapa sendiri mempermuliakan Anak. Nggak ada pribadi yang menunjuk kepada dirinya sendiri. Maka sebenarnya kalau teologi reform menunjuk pada teologi reform, itu non-trinitarian sebetulnya gitu. Kalau teologi reform menunjuk kepada dirinya sendiri dan bukan menunjuk kepada Kristus, itu kayaknya bukan reform gitu. Itu teologi yang lain yang bukan reform. Teologi reform nggak tertarik menunjuk kepada dirinya sendiri. Karena apa, Saudara? Karena kita mempercayai doktrin Tritunggal. Nah ini, Saudara, kalau sudah melihat ini kan hamba Tuhan ya, ini kan bukan orang-orang brengsek ya sebetulnya. Dan kita percaya baik Paulus, Apolos atau Petrus pasti bukan sedang berusaha untuk bikin partai kan sebetulnya kan ya. Tapi karena resepsi orang-orang Korintus yang nggak dewasa ini ya, akhirnya mereka ini ya mengembangkan konsep selebriti gitu ya. Saya aliran Paulus, saya aliran Petrus, saya aliran ini ya Kefas, saya aliran Apolos gitu. Padahal mereka ini siapa sih? Mereka ini adalah pengajar-pengajar yang mau membawa ya jemaat Korintus untuk lebih mengenal Kristus. Yang ditunjuk oleh mereka itu sebetulnya adalah Yesus Kristus. Kalau kita miss bagian ini, saya di dalam kita mempelajari Katekismus Heidelberg dan kita mempelajari teologi yang kita berada di dalam katakanlah aliran teologi tersebut ya. Saya pikir kita miss loh, saya belajar kekristenan di dalam hal ini. Kita jadi ya again spirit sektarian ini gitu. Spirit sektarian yang so unfortunate dan nggak membawa kemana-mana, nggak membawa kemana-mana ya. Ini akhirnya masuk ke dalam polemikal kedagingan yang nggak ada perlunya. Tadi kita mulai dengan kalimat bahwa gereja mula-mula itu berani untuk berpolemik gitu dengan menyebut Yesus itu adalah juru selamat, adalah Tuhan. Ini necessary polemik, ya. Ini holy polemik. Tapi ada karnal polemik, ya. Ada karnal polemik yang diwarnai dengan semangat sektarian seperti ini. Nah, saudara dan saya ini polemiknya ini polemik yang mana? Polemik karena kita berani menyaksikan kebenaran atau polemik kedagingan? Atau polemik partais sebetulnya ya, seperti di sini gitu, yang terjadi dalam jemaat Korintus. Karena kita kanak-kanak, karena kita nggak bertumbuh, karena kita nggak melihat Kristus, tapi kita lebih melihat kepada kebesaran manusia-manusia itu. Siapapun itu, saya mau Paulus, mau Apolos, atau mau Kefas, Petrus ya, siapapun itu. Pembesar-pembesar dalam sejarah gereja itu, siapapun itu ya. Kalau mengaburkan kita ya, mengaburkan mata kita, nggak bisa melihat kemuliaan Kristus ya, kita somehow salah belajar dalam cara seperti itu. Atau pengajar yang salah, saya nggak tahu. Tapi kalau kita belajar daripada ini ya, orang-orang saleh, orang-orang kudus ya, yang dipakai Tuhan, mereka nggak tertarik untuk menunjuk kepada diri mereka sendiri. Mereka mau membawa saudara dan saya itu kepada Kristus. Demikian saya waktu kita melihat di sini ya, bukan mau merendahkan ini ya, apa itu namanya, kesalehannya para orang kudus dan sebagainya di sini. Karena di sini adalah istilah saints itu. Kita bisa belajar daripada mereka. Mereka adalah orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Tapi with regard to salvation, waktu itu bicara tentang keselamatan, itu hanya di dalam Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya juru selamat ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pembahasan Lord's Day 11 hari ini sampai di sini, tapi kemarin kalau nggak salah ada ini ya, ada apa ini namanya, ada pertanyaan ya, kita
Kita coba lihat ya, dari kemarin ada pertanyaan masuk ya. Pertanyaan tentang pengakuan iman rasuli tentang istilah believe to God, to the Son, to the Holy Spirit. Yang teks aslinya kan I believe in. Kan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara teologis atau sekedar masalah bahasa saja. Saya cenderung kepada masalah bahasa saja ya. Itu juga saudara mesti ingat ya, ini apa ini, itu juga terjemahan ya. Coba saya cek lagi ya, sebentar, kasih saya waktu. Ini apa, karena saudara mengacu kepada, ini maksud saudara ini ya, yang di dalam Heidelberg Katekismus ya harusnya ya. Kalau yang dipakai memang believe in itu betul. Jadi kalau kita melihat di dalam ini ya, saya apa misalnya pembahasan daripada Calvin's Institute waktu dia bahas Apostle Creed itu dia cukup menjelaskan bagian ini ya, kenapa percaya believe in dengan artikel in gitu. Tapi kalau di sini ada, nah saya cuma mau bandingin aja saya di dalam ini ya, Heidelberg Katekismus apa memang pakai istilah to di dalam bahasa Inggrisnya gitu. Karena sudah di sini menunjuk pada to ya. Just checking. Ya, ini pertanyaan keberapa saya? Pertanyaan. Mana ya? Enggak kok, di dalam terjemahan bahasa ini, bahasa Inggris, dari Schaff misalnya, I believe in God the Father, pakai istilah in ya. Saudara, to ini dari mana ya maksudnya? Maksudnya variasi to ini dari mana? Kalau kita lihat di dalam terjemahan Inggris, dari Schaff itu pakai istilah, di dalam pertanyaan ke-29 itu pakai in di sini. Tapi saudara bilang ada terjemahan yang menggunakan ini ya. Menggunakan apa itu to gitu. Well anyway, saya sepakat dengan saudara gitu, pakai in aja lah. So, ini istilahnya lebih established pakai in gitu. I believe in ya. Itu saya nggak tahu bahasa Inggris, saya juga nggak mahir sekali soal bahasa Inggris itu. Apa bisa kita bisa bilang believe to God gitu? Believe in nanti istilah yang dipakai itu believe in sebetulnya. Pertanyaan kedua, Pak Pendeta, seberapa pentingkah Katekismus Heidelberg dan pengaruhnya dalam perkembangan ajaran gereja Protestan, terlebih khusus Calvinisme, dan apakah Lutheran juga mengakui pokok-pokok dalam Katekismus Heidelberg? Terima kasih. God bless you. Ya, pertanyaan baik sekali, saya. Ini jadi gini ya, saya. Kalau kita membaca ini ya, Pak Katekismus Heidelberg, misalnya ada fase research ya di dalam ini ya, apa itu Katekismus Heidelberg. Di dalam pandangan awal itu orang lebih melihat ini ecumenical dokumen, tapi terus kemudian masuk dalam fase tertentu itu ya, ada orang-orang reform sih, likely gitu ya, scholar Heidelberg Katekismus saya mengatakan ini highly reform, ini distinctively sangat khas reform gitu ya. Itu periode berikutnya. Tapi sekarang ada periode berikutnya lagi gitu. Orang-orang seperti Lyle Birma misalnya, dia mengembalikan lagi kepada ini ya, Pak, teori yang mula-mula. Dia lebih cenderung melihat Heidelberg Katekismus sebagai ecumenical dokumen gitu. Saya pribadi, kalau saudara tanya pandangan saya pribadi, saya lebih cenderung melihat ini sebagai indeed ecumenical document gitu. Karena kalau kita belajar dengan lebih objektif ya, lebih rendah hati, kita bisa melihat kekayaan itu bukan cuma pengaruh daripada Calvin, tapi juga ada Luther, ada Philip Melanchthon gitu ya, ada Zwingli, ada Bullinger dan sebagainya. Jadi ini betul-betul ecumenical document gitu. Saya sempat menyinggung bahkan juga ini ya, to certain extent kita bisa melihat pengaruh daripada Anselm juga gitu. Anselm Theory of Satisfaction-nya Anselm, meskipun dikemas di dalam teologi reformatoris juga oleh penulis Katekismus Heidelberg gitu. Nah, pertanyaan saudara, apa kita bisa melihat ya ini dokumen ini sebagai satu dokumen yang bisa diakui oleh gereja Lutheran ya. Kalau kita menonjolkan aspek ecumenicity ini ya, saya cenderung bersama dengan Birma mengatakan bisa gitu, bisa. Jadi saudara-saudara yang dari gereja Lutheran silakan mempelajari ini ya, Katekismus Heidelberg. Saya pernah mengatakan kepada saudara ya, mengikuti pandangan ini ya, Eberhard Busch. Jadi yang menarik di dalam reform teologi itu waktu membicarakan sesuatu itu so universal ya. Misalnya saya ambil contoh ya, kebapaan Allah ya, fatherly hand of God. Itu sangat khas ya di dalam reform gitu ya, distinctive and yet sekaligus nggak distinctive. Saudara mengerti ya paradoks ini ya? Distinctive di dalam pengertian karena so dearly emphasized di dalam reform tradition ya, istilah fatherly hand of God.
Tapi kalau saudara pikir, tapi ini kan bukan cuma reform ya, semua orang yang lain bisa dong mengatakan kalimat ini. Betul, saya betul. Nah, di sini menyatakan kekuatannya ya, justru karena ada ecumenicity di dalam reform teologi ya. Dan ini mengapa saya? Jawabannya sederhana, karena reform nggak tertarik membawa kepada dirinya sendiri. Reform itu tertarik membawa kepada kitab suci ya, dan karena kitab suci itu universal, ya maka kita seharusnya bisa mengabarkan teologi yang universal. Jadi katekismus Heidelberg ini ya, bukan hanya karena dipengaruhi oleh Luther, karena spirit penulis-penulisnya itu juga berusaha untuk merangkul di dalam hal ini ya. Maksudnya ketegangan-ketegangan yang ada di dalam tradisi-tradisi pada saat itu gitu. Bagaimana menghadirkan satu dokumen ya, ini pengakuan iman atau katekismus yang bisa diterima bukan cuma untuk orang reform di Jerman, tapi juga untuk orang-orang Lutheran gitu, yang nggak polemikal, yang nggak sengaja membawa kepada perdebatan polemikal yang terlalu khusus gitu. Maka kalau sudah membaca misalnya dalam Heidelberg Katekismus ya, sudah membaca mencari tentang doktrin predestinasi ya, itu apa nggak dibicarakan secara pointed apa ini ya pandangan supra gitu misalnya, itu sudah nggak akan ketemu konsep seperti itu gitu ya, karena ini berusaha untuk embrace kelompok-kelompok yang lain juga gitu. Mungkin dengan satu perkecualian ya, kalau sudah tanya Lutheran dengan satu perkecualian di situ, yaitu tentang Lord Supper ya, pandangan ubiquity ya, pandangan ubiquity ini tipikal Lutheran sih ya. Ada certain polemik di situ dan Heidelberg Katekismus kayaknya siding di dalam hal ini ya kepada pandangan reform. Jadi menolak pandangan apa ini ya, ubiquity of Christ with regard to his bodily presence di dalam hal ini. Maksudnya ini kan memang ada ketegangan di dalam hal ini. Itu mungkin ya, mungkin ya. Itu satu-satunya perkecualian di mana di situ ya ada nuansa polemik ke Lutheran dan Reform. Tapi selain daripada itu, kita percaya bahwa ini juga bisa diterima oleh saudara-saudara yang di dalam gereja Lutheran. Gitu. Jadi silakan mempelajari. Anyway, saya pribadi ya, saya di dalam gereja Reform ya, ini apa? Saya di ini apa? Konfesi-konfesi yang lain. Saya juga mempelajari apa ini Augsburg Confession. Saya juga mempelajari bahkan juga ini apa? Five Arminian Article supaya kita nggak bikin karikatur secara salah gitu ya. Itu sesuatu yang penting ya. Dan apa ya ini ya ecumenical dialogue yang sehat gitu supaya kita jangan terus-menerus bikin karikatur terhadap pandangannya orang lain. Kita boleh bikin theological decision, saudara boleh nggak setuju dengan teologi ini, saudara nggak sepakat, silakan, itu bagian daripada ini ya apa good ecumenical dialogues gitu. Tapi tolong jangan bikin karikatur gitu. Bikin karikatur itu betul-betul ini apa seperti kayak orang yang ya nggak mau dengar gitu ya, cuma ngomong searah gitu ya. Saya paling males ya ngomong searah kayak gini. Ngomong searah, kita ngomong tapi orang yang lain maunya cuma kita belajar daripada dia, tapi dia nggak mau belajar apa-apa daripada kita gitu. Atau mungkin kita yang seperti itu ya. Kita maunya cuma ngajar, toh, tapi orang lain itu harus selalu belajar dengan kita, tapi kita nggak mau belajar apa-apa dari perspektif orang lain. Itu bukan komunikasi, ya. Itu namanya pembicaraan dengan diri sendiri ya. Kalau nggak mau dibilang narsisisme sebetulnya. Nah, kita nggak tertarik dengan model komunikasi yang seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, sudah dia ngomong sendiri aja gitu. Biar dia ngomong sendiri lah gitu. Nanti pendengarnya dia cari sendiri. Tapi kalau kita mau betul-betul komunikasi ya, kita bisa ini mempelajari juga termasuk apa tradisi teologi yang lain. Saudara nggak harus give up teologi saudara sendiri gitu. Maksudnya ini pengertian saudara sendiri mungkin bisa memperkaya justru gitu ya. Memperkaya bagian-bagian yang mungkin di dalam tradisi kita sendiri itu kurang di-highlight ya. Tapi ternyata ada kok di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci itu ternyata dibicarakan. Tapi kenapa ya ini bagian seperti ini kok kurang dibahas di dalam tradisi teologi saya? Nah, itulah supaya kita bisa diperkaya melalui tradisi teologi yang lain. Saya jawabnya jadi lebih panjang ya, tapi pertanyaan saudara di sini apakah bisa dipakai di dalam ini ya, Pak, orang-orang Lutheran? Cenderung saya jawab bisa gitu. Saudara silakan mempelajari gitu. Apalagi ini ya, apa Heidelberg Katekismus. Mungkin kalau saudara bandingkan dengan katekismus yang lain ya, tetap ini ada termasuk salah satu katekismus yang juga apa sangat ekumenikal gitu. Saya percaya ini termasuk juga salah satu ini ya, salah satu alasan kenapa ini adalah katekismus reform yang paling apa most widely used gitu ya di dunia ini ya. Karena ada spirit ecumenicity ini di dalamnya gitu. Tanpa give up, tanpa membuang, tanpa give up tenets yang paling penting di dalam teologi reform gitu, tetap ada di dalamnya. Nah ini pertanyaan sudah ya, nggak ada lagi kan ya? Masih ada ya pertanyaannya?
Selamat pagi Pak Billy, anak saya 3,5 tahun bertanya, God the Son, namanya Jesus Christ. Kalau God the Father, namanya siapa? Boleh tolong bantu Pak, bagaimana menjelaskannya? Ya, saudara bisa menjelaskan istilah nama itu tadi ya, istilah nama yang dipakai di dalam apa itu kitab suci gitu. Artinya itu bukan cuma nama panggilan gitu ya itu. Shakespeare bilang what is a name gitu ya. Apa sih arti sebuah nama? Itu kayaknya berbenturan dengan konsep Alkitab. Di dalam Alkitab nama itu bukan just a name gitu. Tapi nama itu mewakili karakter, sifat ya, atribut daripada yang memiliki nama itu. Maka waktu di sini dikatakan the Father, yaitu namanya apa ya, ya kita bisa melihat di dalam Alkitab itu ada banyak sebutan ya di dalam hal ini ya, I am dan sebagainya dalam perjanjian lama gitu. Tapi yang lebih penting daripada memperkenalkan title-title itu ya, seperti Kristus kan title-nya juga banyak, bukan cuma satu ya. Dia kan bukan cuma Son of God atau Yesus Kristus, dia disebut juga Alpha Omega, dia juga disebut title yang ada di dalam ini Johannine writing the seven great I am itu ya, bread of life, the door dan sebagainya, itu banyak sekali title-nya gitu. Dia adalah imam besar yang agung dan sebagainya. Dan setiap nama itu kan ada spectrum of meanings. Nah, demikian juga waktu kita memperkenalkan kepada anak istilah nama Bapa. Bapa itu apa gitu. Ya cukup lah istilah Bapa itu saja ya. Itu kan sudah sebuah nama gitu. Lalu apa artinya Bapa? Nah, di situ kita membicarakan kalau ini hubungan antara anak dan Bapa, ya berarti ini hubungannya bukan budak dan tuan gitu misalnya. Anak kecil itu ya, etikanya kan seringkali di dalam etika yang masih anak-anak, mereka itu etikanya lebih cenderung ini ya, dikuasai oleh ketakutan terhadap punishment, dan waktu mereka rajin, itu mereka mengharapkan certain reward gitu kan ya, driven by reward and punishment ya. Nah ini kita bisa mengajarkan kepada mereka, kalau itu adalah hubungan bapak, itu bukan seperti itu gitu. Bukan driven by fear of punishment gitu, tapi kita itu melakukan ketaatan itu karena kita mencintai Bapa kita. Hubungannya ini bukan hubungan antara budak dan tuan gitu ya. Karena Allah itu bukan tuan yang kejam, melainkan dia itu Bapa ya. Jadi menjelaskan hal-hal seperti ini ya, menurut saya lebih penting gitu daripada kita cuma main di slogan ya. Kita cuma kasih tahu nama ini A, B, C, tapi terus kemudian pengertiannya itu apa gitu ya. Ya nggak terlalu berarti ya kita misalnya menyebut dia itu bapak, tapi kita nggak ada hubungan anak dan bapak, hubungannya itu driven by fear of punishment misalnya. Itu lebih mirip budak kan sebetulnya ya, lebih mirip budak dan tuan yang kejam gitu. Makanya hubungannya itu fear of punishment. Tapi kalau kita mengerti Allah itu adalah Bapa, nah ini bisa menolong dia waktu dia belajar, waktu dia berdoa, waktu dia ke gereja dan sebagainya. Itu dia digerakkan oleh cinta, bukan digerakkan oleh ketakutan. Saya pikir pemahaman seperti ini ya, ini penting gitu untuk anak-anak. Jadi dari kecil mereka itu dibangun di dalam konsep spiritualitas yang benar seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Pertanyaan terakhir ya, Pak Pendeta, apakah ada perbedaan katekismus Heidelberg dan Westminster? Apakah ada perbedaan dalam penggunaannya? Perbedaan pasti banyak sekali, tapi persamaannya juga banyak. Konteks zaman penulisannya kan juga berbeda ya di dalam hal ini. Westminster itu ada di dalam zaman lebih belakangan ya, meaning betul-betul sudah masuk ke dalam zaman konfesionalisme. Tapi di dalam katekismus Heidelberg itu kan pre ya, masih sebelumnya gitu. Ini sebelum masuk ke dalam zaman konvensionalisme yang highly polemical itu ya, antara Lutheran, Calvinis, Katolik dan sebagainya, itu highly polemical masuk di dalam zaman itu gitu. Tapi katekismus Heidelberg konteksnya itu sebelum itu gitu. Jadi itu nggak terlalu jauh daripada Luther and Calvin di dalam hal ini ya. Pasti konteksnya ada perbedaan gitu. Penggunaannya ya saudara, kita nggak harus bikin ranking lah ya for sure ya, tapi saudara bisa saudara perlu apa gitu, kebutuhan saudara apa gitu. Kalau saudara membutuhkan definisi atau katakanlah rujukan daripada teologi reform yang lebih lebih distintif dan sebagainya, lebih lebih menyatakan perbedaannya dengan teologi yang lain, Westminster bisa menjanjikan itu gitu. Westminster bisa memberikan itu gitu. Tapi kalau saudara membutuhkan ini ya good ecumenical dialogue, ecumenicidity dan sebagainya, saudara bisa mempelajari katekismus Heidelberg. Dan saya pribadi nggak merasa perlu memilih di antara kedua ini ya. Kita bisa subscribe to Heidelberg, kita juga bisa subscribe to
Westminster. Tapi betul seperti saudara bilang gitu ya, ada perbedaannya, ada keindahannya masing-masing ya. Dari pertanyaan pertama saja ya, itu saudara bisa melihat gitu kan ya, keindahan masing-masing. Westminster kan mulai dengan pertanyaan ini ya Pak, chief end gitu, bicara tentang telos gitu ya, bicara tentang eschatological, bicara eschatological yang bagaimana dihayati dalam kehidupan di sini dan sekarang, dan highly theocentric gitu kan ya, kaitan dengan worship, kaitannya dengan glorify and enjoy God ya, glorifying God, enjoying God, itu Westminster gitu. Tapi kalau Heidelberg Catechismus kan ini ya, anthropological dimensinya itu kuat gitu. Saya nggak pakai istilah antroposentris ya. Kalau pakai istilah antroposentris misleading lagi. Bukan antroposentris ya, tapi ini somehow lebih lebih menyatakan kebutuhan manusia. Kalau Westminster itu mengarahkan kepada Tuhan. Ini dua-duanya reform so, gitu. Bukan berarti reform nggak boleh bicara tentang kebutuhan manusia. Kan mulainya Heidelberg, apakah penghiburanmu satu-satunya gitu. Mulai dengan pertanyaan kehidupan manusia yang miserable. Kamu mengakui ini atau tidak? Kamu merasa membutuhkan penghiburan, lalu dijawab penghiburan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, bahwa kita dimiliki sepenuhnya oleh Kristus. Westminster pemulaannya itu seperti ada saudara yang lain sudah sempat mengomentari ya, itu cenderung teosentrik gitu ya, teosentrik. Tapi kalau di dalam Katekismus Heidelberg itu kan kristosentrik ya permulaannya. Itu bicaranya itu tentang Yesus Kristus di dalam pertanyaan pertama. And yet kita bisa mengatakan Westminster teosentrik sudah pasti bukan tanpa Kristus gitu ya, karena nggak ada Tuhan, nggak ada Allah, yang nggak ada Kristus, yang nggak mungkin kan ya, karena Bapa kan memperkenalkan dirinya itu melalui Kristus, di dalam Kristus. Demikian juga waktu kita membaca di dalam Heidelberg itu kind of Christocentric, tapi nggak menjadi Christomonism gitu ya. Ini Christocentric tapi juga bicara Trinitas, ada pembicaraan tentang God the Father, ada pembicaraan tentang God the Spirit, jadi juga ada Trinitarian structure dan sebagainya. Jadi saudara melihat di sini yang kristosentrik juga bisa trinitarian gitu. Saudara melihat yang teosentrik juga bisa kristologis juga. Jadi saling melengkapi gitu. Ini perbedaan penekanan saja. Tapi bahwa masing-masing punya keindahan yang bisa dipakai dalam konteks tertentu. Saya pikir ini bagian daripada teologi yang baik ya. Bisa lincah gitu ya. Saudara ini sedang bicara kepada siapa? Bukan munafik loh, saya bukan gitu. Orang yang salah mengerti seperti kayak munafik ya. Ini orang kok kayak bunglon ya. Ganti-ganti terus teologinya. Bukan, saya bukan. Ini cuma mengikuti Paulus. Paulus bilang ya, kepada orang Yahudi ya saya bicara seperti orang yang memiliki hukum Taurat. Kepada Gentile, saya bangsa-bangsa lain, saya berbicara seperti orang yang nggak memiliki hukum Taurat. Meskipun saya nggak berada di luar hukum Kristus. Jadi kelincahan ini ya, saya kelincahan ini. Konteks sensitif teologi itu adalah teologi yang alkitabiah. Tapi kalau saudara pakainya pokoknya saya nggak peduli dalam konteks apapun ya, Westminster yaitu Westminster, pokoknya menurut saya Westminster gitu ya, saya ini Westminsterian gitu ya, atau sebaliknya, pokoknya saya bagaimanapun saya cinta matinya dengan Heidelberg, saya apapun saya selesaikan dengan Heidelberg. Saya pikir ini immature ya, orang seperti ini immature sebetulnya gitu, nggak dewasa di dalam teologinya. Jadi kita percaya masing-masing ada keunikan, masing-masing ada keindahan, dan kita bisa pakai di dalam konteks yang berbeda. Nah itu sudah bertumbuh berarti di dalam Kristus. Oke, sudah saya selesaikan sampai di sini. Saya menjawab 4 pertanyaan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.